Quran itu yang kita baca sehari-hari itu memiliki 4 lapis. Apa yang dimaksud Quran, Bapak Ibu? Quran itu dari akar kata qara'ah, artinya menghimpun. Bisa juga berarti qara'ah, membaca. Perhatikan dalam penggunaan kata qara'ah dalam Al-Quran, lebih banyak berarti menghimpun. Salah tata quru, 3 kali menstruasi, himpunan itu kan. Rumah ini adalah Quran, menghimpun batu kali, batu merah, besi, semen, kapur, dinding, atap. Masjid itu Quran karena menghimpun pondasi, tiang, beton, kayu, atap dan sebagainya. Manusia itu Quran karena menghimpun di dalam diri manusia itu benda padat, benda cair, benda gas, ada alam mineralnya, ada nyawanya, ada nuraninya dan rohnya. Pohon itu juga Quran karena menghimpun antara akar, kulit, batang, daun, tangkai, buah. Ya. Galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini itu juga Quran karena ada sistem tata suryanya kan. Galaksi kita itu ada sistem, ada mataharinya, ada bulannya, ada Saturnusnya, ada Marsnya dan seterusnya kan, dan ada di dalamnya itu masing-masing sistem kehidupannya. Jadi Iqra, bacalah, itu bukan baca Quran. Quran belum ada kan pada waktu itu kan. Iqra artinya Quran. Quran itu ada 2 macam. Quran yang tertulis dalam bentuk alam semesta, sanurihim ayatina fil afaki, kami bentangkan ayat-ayat kami di dalam jagat raya. Itu Quran loh mengatakan seperti itu. Berarti alam raya ini juga adalah Quran. Itu the word of God. The word of God itu kata-kata Allah itu tampil dalam 3 bentuk. Tampil dalam bentuk alam semesta, tampil juga dalam bentuk kalimat seperti ini, tampil juga dalam bentuk diri manusia. Al-kalimah di situ. Nah, ada al-kalimah di situ di dalam 2 ayat itu. Isa bin Maryam itu kalimah di situ. Kan ini kalau saya jelaskan nanti bahaya ini, nanti bisa ada yang macam-macam. Tapi saya nggak jelaskan. Kenapa Isa disebut al-kalimah? Nabi Muhammad tidak. Itu pembahasannya sangat dalam. Tapi saya tidak jelaskan di sini. Nah kalau kita membaca Quran, Quran itu ada 4 lapis. Ini 4 pemahamannya, ini 4 lapis. Ada ibarah. Ada isyarah untuk orang khawas, ada lataif untuk orang wali, ada haqaiq untuk para nabi. Makanya itu Iqra itu kan 3 kali kan turun. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang keempat adalah Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya kan? Itu 4 kali itu. Gak mungkin Jibril itu redundant. Ini Iqra, Iqra, Iqra yang kuning itu ucapan Jibril itu. Tapi Iqra keduanya itu tidak masuk ayat. Yang masuk ayat itu Iqra bismi rabbik. Tapi poinnya dalam hadis itu 4 kali instruksi Iqra itu. Nah, apa arti Iqra pertama, 2, 3 dan 4? Ya, inilah tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa membaca jangan berhenti pada level pertama. Ada bacaan level kedua, level ketiga, dan level keempat. Berlapis-lapis. Nah, maka itu sumber pengetahuan bagi kita. Ini mungkin minggu depan saya akan bahas ini. Jangan pakai otak only. Keilmuan barat, epistemologi keilmuan modern barat itu hanya satu, deduksi akal. Tapi dalam Islam itu lihat, ada intuisi, ada ilham, ada wahyu, ada mimpi, ada mukasyafah. Mimpinya aja 5 kan. Nah, ada mimpi dalam pengertian ilham, ada mimpi dalam pengertian manamat, ada ru'yah, ada al-waqi'ah, ada mukasyafah. Ini mimpi dalam Al-Quran. Ada
5. Jadi jangan main-main dengan mimpi. Orang yang tidak percaya mimpi, ya kalau al-hilm iya, bunga-bunga tidur, tapi al-manamat, ar-ru'ya, al-waqi'ah, mukasyafah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Referensi barat nggak mengenal mimpi. Mimpi nggak boleh jadi sumber sains. Nah, jadi bagi kita kerugian besar kalau hanya menggunakan deduksi akal. Intuisi harus jalan, ilham kita mohon, wahyu nggak mungkin karena kita bukan nabi. Mimpi bermacam-macam kan, termasuk mukasyafah. Inilah dulu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini agak sedikit pagi ini berat tapi asyik gitu. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita semuanya. Demikian Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.